Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Oke, ini pertemuan pertama kita untuk kegiatan layanan ya, karena sebelumnya kita melakukan need assessment. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya kamu pasti udah tahu kan kalau di sekolah kamu waktu masih SMP itu kamu juga punya guru BK. Nah, untuk di SMA juga ada guru BK. Nah, di sini guru BK ada 4 orang, salah satunya ibu yang menjadi pembimbing atau pendamping kamu di kelas 10 ini. Kemudian juga ada Ibu Yulia, Bu Yul, kemudian juga ada Pak Mukminal dan Bu Rahmita Sonia. Nah, mungkin itu perkenalan singkat mengenai 4 orang guru BK. Nah, uh, sebelumnya kita akan bahas nih, sebenarnya bimbingan dan konseling itu apa sih? Nah, bimbingan dan konseling ini merupakan layanan bantuan yang diberikan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, makanya di sekolah itu selalu ada guru BK-nya, karena guru BK itu ditugaskan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk peserta didik atau konselingnya mampu berkembang secara mandiri dan optimal. Adapun bidang bantuan yang diberikan oleh BK terdiri dari bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, perlu kamu ketahui, BK atau bimbingan dan konseling ini berbeda dengan BKT atau bimbingan teknologi informatika komputer BTKIK. Itu beda sekali, bimbingan teknologi informasi komputer. Kalau BK bimbingan dan konseling, jadi itu berbeda ya. Kalau BTKIK itu mengajarkan kamu mengenai jaringan komputer, sedangkan BK ini merupakan layanan atau sebuah wadah yang diadakan di sekolah untuk membantu kamu. Nah, jadi BK itu tidak masuk ke dalam atau jauh berbeda dengan bidang mata pelajaran. Jadi tidak bisa dikatakan BK merupakan bidang mata pelajaran enggak. Nah, karena gini, di sekolah itu BK adalah sahabat siswa. Jadi BK itu bukan mata pelajaran, melainkan BK adalah sahabat siswa, BK peduli siswa. Nah, tujuan BK di sekolah itu apa sih? Nah, adapun tujuan bimbingan dan konseling itu atau tujuan adanya guru BK di sekolah, itu yang pertama untuk membantu siswa untuk dapat memahami diri dan lingkungannya. Kemudian membantu siswa untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, BK di sekolah bertujuan untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah. Nah, sejauh ini pasti kamu banyak pemahaman-pemahaman yang salah mengenai bimbingan dan konseling atau mengenai kehadiran guru BK di sekolah. Ada yang bilang guru BK itu galak, guru BK killer, guru BK itu polisi sekolah, guru BK itu pemarah, dan orang-orang yang berhubungan dengan BK atau orang-orang yang dipanggil ke BK itu adalah orang-orang atau anak-anak yang nakal, anak-anak yang memiliki masalah, sehingga kamu pasti ngapain ke BK, nanti gue dibilang anak nakal lagi gitu. Itu konsep atau persepsi yang salah mengenai BK. Pada dasarnya BK itu adalah sahabat siswa, jadi bukan hanya untuk anak-anak yang bermasalah, tetapi juga untuk semua siswa, apakah itu dia siswa berprestasi, siswa yang nantinya ada yang memiliki kendala-kendala dalam kegiatan belajar. Nah, apa aja sih layanan yang ada diberikan BK? Tadi kita udah bahas. Di sini ada 4 bidang yang diberikan oleh BK. Nah, bidang pribadi di sini akan nanti membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri, gimana bisa memiliki public speaking yang bagus, atau
cara mengentaskan sukar berkomunikasi itu gimana sih gitu. Kemudian bagaimana cara mampu menerima kenyataan dan bagaimana cara memahami diri. Nah, sedangkan untuk bidang belajar itu akan membahas mengenai seputaran kegiatan belajar. Apakah itu kamu sulit berkonsentrasi, sulit memahami pelajaran, kurangnya motivasi, jenuh dalam belajar, terutama nanti nih dalam kegiatan daring pasti ah mau daring lagi gitu kan. Pasti ada rasa jenuhnya. Nanti kita akan bahas di sini dalam kegiatan bidang belajar. Kemudian ada bidang sosial. Di sini bidang sosial ini kita akan membahas mengenai kehidupan sosial, konflik-konflik dengan teman, tentang bullying, bagaimana cara menyesuaikan diri. Nah, terakhir itu ada bidang karir. Bidang karir ini kita akan membahas mengenai bagaimana merencanakan masa depan. Sebenarnya ngapain sih saya masuk SMA? Tujuan saya di SMA ini ngapain? Habis SMA saya mau kemana? Nah, itu akan kita bahas di bidang karir. Nah, maka dari itu sebenarnya BK ini dihadirkan dalam di sekolah karena kehidupan itu pasti selalu ada masalah. Jika masalah itu selalu mengganggumu, maka akan berpengaruh terhadap proses belajarmu. Maka dari itu BK dihadirkan di sekolah untuk menjadi temanmu dalam mencari solusi, memecahkan masalah itu. Bukan berarti sedikit-sedikit ada masalah lapor ke BK minta carikan solusi, bukan. BK ini membantu bagaimana nanti kamu dapat memecahkan masalah kamu gitu. Nah, bagaimana sih cara guru BK membantu memecahkan masalah? Nah, di sini ada yang namanya kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini biasanya diadakan di dalam kelas. Kemudian kalau kita daring ini melalui Zoom. Kemudian juga ada layanan konseling individual, face to face, tatap muka langsung. Ada konselornya, ada kliennya, yaitu siswa. Kemudian ada bimbingan kelompok. Nanti kita akan bentuk dalam sebuah kelompok, kita akan membahas masalah-masalah secara keseluruhan dalam kelompok. Kemudian ada layanan konseling. Konseling kelompok, dan kemudian ada penempatan penyaluran yang sudah dilaksanakan di mana itu guru BK berperan membantu kamu menempatkan kamu di IPA atau di PS gitu. Kemudian juga nanti BK juga akan ada melakukan home visit atau kunjungan rumah. Itu mungkin ketika akan kunjungan rumah akan diberitahu, Ibu besok mau datang ke rumah kamu ya. Nah, itu biasanya akan dilakukan oleh guru BK bersama wali kelas atau pimpinan sekolah. Nah, adapun fungsi BK dalam membantu siswa ini adalah fungsi pemahaman. Di sini fungsi pemahaman bertujuan bagaimana BK membantu peserta didik untuk dapat memahami dirinya, memahami lingkungannya. Kemudian ada fungsi pencegahan, bagaimana kita dapat mencegah kehidupan efektif kita tetap menjadi kehidupan efektif sehari-hari tanpa ada terganggu. Kemudian ada fungsi pengentasan. Di sini fungsi pengentasan ini bertujuan untuk membantu mengentaskan masalah-masalah. Kemudian fungsi pengembangan, bagaimana nanti kita dapat mampu mengembangkan potensi kita dan memelihara potensi itu sehingga tetap dapat berkembang. Nah, jadi kamu jangan pernah takut datang ke BK karena semua peserta didik atau konseling yang datang ke BK semua datanya akan dirahasiakan serta akan diterima dengan sukarela dan terbuka oleh guru BK. Nah, jadi jangan pernah takut datang ke BK. Jangan pernah berpikiran lagi kalau yang datang ke BK hanya anak-anak yang nakal atau anak-anak yang bermasalah. Pada dasarnya hidup kita ini penuh dengan masalah. Tapi bagaimana dapat kita mencegahnya sehingga kehidupan efektif kita sehari-hari itu tidak terganggu. Nah,
Mungkin hanya itu yang bisa dibahas mengenai bimbingan dan konseling. So, jangan ragu lagi datang ke BK atau jangan ragu lagi dengan BK, karena fase remaja ini kamu tidak sendiri, terlebih ketika kamu ada masalah, guru BK di sekolah siap dan selalu ada untuk membantu kamu. Terima kasih. Next, silakan kamu tulis pengalaman kamu serta pandangan kamu terhadap guru BK di sekolah kamu sebelumnya. Nah, ini nanti mungkin akan jadi uh, akan jadi pemahaman baru untuk ibu pribadi, sehingga nanti bisa bagaimana hubungan kita ini bukan hanya sekedar guru dan siswa, tapi juga bisa menjadi sebuah sahabat, di mana di sini kita bisa menjalankan fungsi BK di sekolah itu adalah sahabat siswa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.